Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita bisa menampilkan peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana SDN 2 Gujeg. Nama peserta Haji Sumitro SPD, NIP 1970 0612 1996 031003, jabatan Kepala Sekolah Unit Kerja SDN 2 Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Identifikasi prioritas perubahan, kepemimpinan dan peran kepala sekolah. Untuk itulah kepala sekolah dituntut agar dapat bekerja secara profesional. Karena dengan kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, kepala sekolah akan memahami apa yang dibutuhkan sekolah agar dapat menciptakan lulusan yang berkualitas. Prioritas perubahan sarana dan prasarana terdiri dari dua unsur, yaitu sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Lulusan yang berkualitas tidak hanya didapatkan karena proses belajar mengajar yang baik, tetapi juga harus dapat dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan memadai oleh seluruh masyarakat sekolah. Hal tersebut menuntut peran kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di sekolah untuk dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam meningkatkan sarana dan prasarana di sekolah dengan baik. Revisi ini kan tujuan perubahan. Tujuan perubahan di SDN 2 Gujeg yaitu peran kepala sekolah sangat penting dalam menjalankan aktivitas kegiatan pendidikan dan pertanggungjawaban untuk memimpin proses pendidikan di sekolah, terutama berkaitan dengan pembangunan suasana prasarana dan sarana yang ada pada elemen sekolah yang merupakan salah satu faktor penting. Analisis sumber daya. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam menyelenggarakan pendidikan yang meliputi tenggat kependidikan masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat, mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rancangan aksi perubahan. Sebagai manajer perencanaan dan pengelola sumber daya, sebagai perencana, kepala sekolah melakukan kegiatan perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan menetapkan tujuan dan strategi pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, mulai dari tenaga pendidik, peserta didik, sumber daya keuangan, hingga aset milik berupa gedung, serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Yaitu sebagai perencana, kepala sekolah mengadakan rapat untuk membangun sekolah. B. Sebagai penggerak atau keterampilan melaksanakan kegiatan. Sebagai penggerak, kepala sekolah mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia menjalankan tugasnya secara sukarela dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap pengadaan, kepala sekolah mengerahkan petugas barang untuk melakukan pembelian media pembelajaran.
Yang kedua, sebagai pengurus administrasi. Sebagai pengurus administrasi, menjalankan tugasnya dengan baik, dimulai dari perencanaan, pengadaan, dan pengaturan. Kepala sekolah melakukan kegiatan administrasi dibantu petugas barang dan TU. Kepala sekolah melakukan kegiatan menyimpan arsip. Yang ketiga, sebagai leader. Sebagai pemimpin, kepala sekolah telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik, yaitu dengan memimpin semua pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mencapai prestasi sekolah dengan melakukan perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan manajemen sarana dan prasarana. Yang keempat, sebagai motivator. Sebagai motivator, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada guru dan staf untuk melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Tanggung jawab kepala sekolah, pendidik, perwakilan orang tua, serta pengawas. Waktu pelaksanaannya awal ajaran baru. Indikator, kinerja indikator kepala sekolah yang harus dicapai, yaitu kemampuan mencipta, merencanakan, mengorganisasikan, berkomunikasi, dan memotivasi, serta evaluasi. Sumber daya tambahan yang diperlukan. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua elemen bangsa, mulai dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dunia usaha dan industri, dan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat adalah orang-orang yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan. Untuk itu, masyarakat dan orang tua memiliki peranan penting dalam memajukan pendidikan. Tanpa dukungan, masyarakat pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Secara umum, dapat dilihat bahwa lulusan tujuan adanya kerjasama orang tua dan masyarakat dengan sekolah adalah usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bersama besarnya peranan yang harus dilakukan atau diambil oleh masyarakat dan orang tua, tentunya bermaksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal ini tentunya harus terus diupayakan dan terus ditingkatkan oleh pihak sekolah. Sekolah harus mampu menjaga hubungan baik dan harmonis, serta masyarakat dan orang tua dunia membantu usaha sekolah. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Metode evaluasi yang fleksibel memiliki dua model, yaitu dengan tes yang scoringnya bisa kuantitatif dan kualitatif. Adapun metode evaluasi terhadap tenaga pendidikan dengan model kualitatif, yaitu menggunakan instrumen observasi dan wawancara tentang pencapaian sarana dan prasarana, serta instrumen observasi kompetensi edukator kepala sekolah dan rancangan pembelajaran guru yang dilaksanakan. Kesimpulan, kepemimpinan merujuk pada kemampuan individu untuk memfasilitasi tujuan kelompok serta memelihara hubungan kerja yang efektif. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu mencakup 4 sumber: sebagai manajer dalam hal perencanaan dan pengelola, serta sebagai penggerak, sebagai petugas administrasi, sebagai pemimpin, dan sebagai motivator. Demikian kesimpulan dari kami sebagai kepala sekolah di SDN 2 Gujeg, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dan kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.